Halo Bedegers. Dalam Islam dikenal istilah ulama yang artinya orang yang berilmu atau orang yang memiliki pemahaman agama yang benar. Nah, para ulama ini juga memiliki gelar atau panggilan yang berbeda-beda. Ada yang diberi gelar ustadz, kiai, syekh, ataupun habib. Namun biasanya karena ingin lebih praktis, maka penyebutan gelar ini disamaratakan saja. Padahal sebetulnya gelar-gelar tersebut memiliki perbedaan makna, entah dari segi bahasa maupun definisi. Lalu, seperti apakah perbedaan Ustadz, Kiai, Syekh, dan Habib? Mari kita bongkar. Ustadz. Kita mulai dengan gelar Ustadz. Kata ini berasal dari bahasa Persia yang kemudian diserap dalam bahasa Arab, yang artinya pengajar atau orang yang menguasai suatu bidang tertentu dan mengajarkannya. Di Timur Tengah, misalnya di Mesir, gelar Ustadz itu setara dengan profesor, atau paling tidak harus sudah menguasai 18 atau 12 cabang ilmu seperti Nahwu, Shorof, Bayan, Badi, Ma'ani, Adab, Mantik, Qalam, Akhlak, Usul Fikih, Tafsir, dan Hadis. Jadi, gelar ini sebenarnya lebih merujuk kepada gelar akademik di perguruan tinggi ketimbang sekedar penceramah atau guru agama biasa. Cukup berbeda dengan di Indonesia yang maknanya sedikit bergeser. Gelar Ustadz kadang diberikan kepada penceramah-penceramah ataupun para pengajar di level TPA ataupun madrasah. Hal ini tidak sepenuhnya salah, karena menurut KBBI, Ustadz berarti guru agama. Namun, seorang yang digelari Ustadz wajib memiliki referensi yang kuat terkait agama. Karena tugas seorang Ustadz bukanlah perkara mudah. Selain kewajiban mengamalkan ilmu yang dipahaminya, ia juga harus mampu menambah ilmu dan menyadarkan jamaahnya. Beberapa nama Ustadz yang terkenal di Indonesia seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yusuf Mansur, dan Ustadz Arifin Ilham. Kiai. Nah, kalau gelar kiai merupakan istilah yang diserap dari bahasa Jawa. Asal katanya merupakan gabungan dari dua kata, yaitu ki dan yai. Ki adalah panggilan kepada laki-laki yang dihormati, sedangkan yai adalah gelar kehormatan, baik orang maupun benda yang dianggap memiliki kewibawaan. Makanya, tidak mengherankan jika keris Pangeran Diponegoro juga diberi nama keris Kiai Nogo Siluman. Intinya, gelar kiai merupakan gelar bagi mereka yang berpengetahuan agama dan membimbing masyarakat, baik di lingkungan pesantren ataupun bukan. Seseorang diberi gelar kiai karena dipandang memiliki pengetahuan agama yang tinggi dan telah mencapai level-level ataupun makam tertentu. Bahkan, menurut Kiai Haji Mustafa Bisri, seorang disebut kiai bukan semata karena ilmunya, tetapi karena mereka adalah orang-orang yang melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Kiai tidak tahan jika melihat orang bodoh. Maka mereka pun mengajarkan ilmu dan membimbing masyarakat dengan kasih sayang dan akhlak yang mulia. Di Indonesia sendiri ada banyak tokoh-tokoh yang bergelar kiai, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Kiai Haji Mustafa Bisri ataupun Gus Mus. Syekh. Gelar ini merupakan kata dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti kepala suku, pemimpin, ketua, atau ahli agama Islam. Penggunaan gelar syekh pun beragam. Di Timur Tengah misalnya, gelar syekh mempunyai makna yang lebih luas dan biasanya disematkan pada para tokoh yang berbicara tentang Islam. Kalau di Indonesia, gelar syekh biasanya digunakan oleh para ulama atau pendakwah Islam berketurunan Arab. Atau dalam tradisi Sufi, gelar syekh diberikan kepada para ulama yang sudah mendapatkan izin pemimpin tarekat atau mengajar ataupun mengangkat murid. Intinya, gelar syekh merupakan gelar bagi para ulama dengan keilmuan agama Islam yang tinggi, baik dari segi fikih, tasawuf, maupun spiritualnya. Menguasai syariah, tarekat, hakikat, dan makrifat.
Bahkan, Ustadz Abdul Somad diberi gelar Syekh oleh Habib Lutfi bin Yahya karena telah dibaiat Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Di Indonesia, cukup banyak ulama yang bergelar Syekh, seperti Syekh Ali Jaber, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan Syekh Siti Jenar. Habib. Dan yang terakhir adalah gelar Habib. Gelar ini juga berasal dari bahasa Arab. Secara harfiah, Habib berarti kekasih atau yang dicintai. Habib merupakan gelar yang lazim diberikan kepada Said atau laki-laki yang memiliki garis keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kehormatan dan kecintaan para murid atau pengikutnya, maka diberilah gelar Habib kepada mereka. Sehingga mereka yang diberi gelar Habib memiliki kedudukan yang istimewa. Selain karena memiliki nasab atau garis keturunan Nabi, mereka juga harus memiliki ilmu agama yang tinggi, berkiprah dalam penyebaran Islam, dan tentunya memiliki akhlak yang baik. Karena itu pula, tidak semua keturunan Nabi pantas disebut Habib. Hanya mereka yang memiliki kualifikasi tertentu yang pantas disebut Habib. Bagi mereka yang tidak memenuhi kualifikasi, lebih tepat dipanggil Said saja. Bagi Said, untuk mendapatkan gelar Habib harus ada pengakuan dari komunitas dengan berbagai persyaratan yang sudah disepakati. Seperti cukup matang dalam hal umur, harus memiliki ilmu yang luas, mengamalkan ilmu yang dimiliki, ikhlas terhadap apapun, wara atau berhati-hati, serta bertakwa kepada Allah. Dan tentunya memiliki akhlak yang baik. Sebab seorang Habib layak dicintai jika mempunyai keteladanan yang baik dalam tingkah lakunya. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, ada 3 kategori sehingga seorang layak mendapat gelar Habib. Pertama, mereka adalah orang yang memiliki pengetahuan agama mendalam. Kedua, mereka mengamalkan ilmu yang dimiliki. Dan yang terakhir, mengabdi di tengah masyarakat secara tulus. Nah, di Indonesia sendiri ada lembaga khusus yang bertugas merunut silsilah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lembaga itu bernama Rabita Alawiyah yang diketahui oleh Habib Zain Umar Smith. Lembaga ini mendata setidaknya ada 151 marga segaris keturunan Nabi yang masih ada di dunia, termasuk Indonesia. Di Jabodetabek saja, keturunan Nabi tercatat mencapai 14.500 jiwa. Beberapa Habib yang cukup familiar di Indonesia diantaranya adalah Habib Lutfi bin Yahya, Habib Zain Umar Smith, dan Habib Salim Segaf Al-Jubri. Nah, bedanya itulah perbedaan Ustadz Kiai Syekh dan Habib. Meskipun memiliki gelar yang berbeda, tugasnya sebagai ulama pada dasarnya sama, yaitu memahami, mengamalkan, dan mengajarkan tentang ilmu agama. Gimana? Gak bingung lagi kan membedakan gelar-gelar tersebut? By the way, kalau kamu punya masukan atau pendapat lain terkait video ini, share di kolom komentar ya. Biar kita sama-sama berbagi wawasan dan informasi. Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.